Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan Piloting 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Dal Mustafa, SPD, Guru Bahasa Indonesia asal sekolah SMKNU 01 Belik, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Saat ini saya sedang melaksanakan PPG dalam jabatan Piloting 2 tahun 2024 di salah satu LPTK, yaitu Universitas Insan Budi Utomo Malang, dengan bidang studi pendidikan bahasa Indonesia. Nomor NIM saya 2411650027. Selamat menyaksikan. Ya, untuk semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk gimana kabarnya semua? Sehat? Sehat ya. Oke, sebelum kita memulai aktivitas atau pembelajaran pada pagi hari ini, untuk ketua kelasnya disiapkan dulu, kita berdoa. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil Islam dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih sudah berdoa. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran seperti biasa, saya akan absen terlebih dahulu. Untuk hari ini ada yang nggak berangkat? Ada? Oke, untuk lebih lengkapnya saya absen dulu ya. Anis Komaria, Anita Zumrotun Akia, Aprilia Tianingsih, Bagas Raditya, Diana Astrianti, Diana, Intan Saputri, Istiko Restu Maulani, Keisha Amelia Putri, Hairumai Sita, Mamrul Pawait, Nadia Rizky Saputri, Nifatul Ardika, Nilna Salsabila, Nola Amelia, nggak berangkat? Alfa atau sakit? Alfa. Oh ya. Relvi Febriani, Sylvia Puspitarani, Ulfi Najmul Tifani, Fenti Utamining Tias, Vira Tri Agustin, Sahratunisa. Oke, untuk hari ini yang tidak masuk satu ya. Berarti yang nggak masuk cuma Nola ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita untuk merefreshkan kita untuk pembelajaran pagi hari ini ya, kita membuat sebuah yel-yel ya. Nanti kalau saya bilang SMK kalian bisa, SMK bisa, 01 Belik hebat. Nanti saya SMK NU 01 Belik, kalian jawabnya bisa hebat, gitu ya. Oke, kita mulai ya. SMK Bisa. NU 01 Belik Hebat. SMK NU 01 Belik Bisa hebat. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, udah semangat ya untuk pembelajaran pagi hari ini. Apakah sudah siap untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini? Oke, kalau sudah siap, sekarang kita buka bukunya. Dibuka dulu.
Untuk buku dan pulpennya disiapkan ya. Oke, sudah. Ya, pada kesempatan kali ini kita masuk ke bab teks negosiasi ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang teks hasil observasi dan teks anekdot. Kemudian kita masuk ke teks negosiasi ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kita harus mengetahui kompetensi awalnya terlebih dahulu ya. Dari teks negosiasi, kompetensi awalnya adalah menyimak informasi pada penjelasan tentang pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi. Yang kedua adalah mengevaluasi informasi berupa pengajuan dan penawaran dalam teks negosiasi secara akurat, kritis, dan reflektif. Yang ketiga adalah menggunakan sumber pendukung lainnya untuk menemukan informasi berupa penjelasan di dalam teks negosiasi. Kemudian yang terakhir adalah menyajikan gagasan, pikiran, pandangan, atau pesan dalam bentuk dialog secara runtut, kreatif, dan dengan menggunakan metode yang tepat ya. Kemudian setelah kita mengetahui kompetensi awalnya tentang teks negosiasi, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Apa sih tujuannya kita untuk mempelajari dari materi ini ya? Yang pertama adalah kalian atau peserta didik menyimak informasi. Nanti informasi apa saja yang saya sampaikan tentang teks negosiasi ya. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengevaluasi. Nanti ada contoh video dari pembelajaran atau tentang negosiasi. Menurut kalian di evaluasi itu seperti apa sih negosiasi ya kan? Kemudian yang ketiga, kalian bisa menggunakan sumber pendukung. Maksudnya sumber pendukung yaitu salah satunya bisa dari buku ataupun dari internet ya kan. Di sini siapa yang pernah melaksanakan negosiasi? Kalau dalam pandangan kalian itu maksudnya negosiasi itu seperti apa sih di dalam pandangan kalian? Ada yang bisa mengutarakan sebelum kita melangkah ke materi dari teks negosiasi? Monggo Mbak Fira, negosiasi seperti apa? Negosiasi dari Mbak Fira tawar menawar. Oke, itu bisa masuk dari salah satu negosiasi. Karena sebuah negosiasi adalah sebuah tawar menawar ya. Ada lagi pernyataan lainnya selain tawar menawar? Ada? Menyamakan persepsi. Contohnya kayak gini, kita melaksanakan jual beli ya atau pembelian. Kalau tidak menyamakan persepsinya, otomatis kita akan susah, tidak akan terjadi yang namanya negosiasi ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah kalian mampu menyajikan gagasan. Lah nanti gagasan itu saya ada sebuah teks ya, negosiasi, coba kalian gali seperti apa yang kalian temukan dari sebuah teks negosiasi ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan pemantik untuk kalian. Apa yang kalian ketahui tentang kegiatan negosiasi? Satu tadi ya, tentang tawar menawar, kemudian persamaan persepsi, kemudian apa lagi? Ada yang bisa? Belum ada pandangan? Belum? Oke, itu ya, bisa. Kemudian yang kedua adalah apa saja hal yang perlu diperhatikan dalam bernegosiasi. Untuk bernegosiasi perlu apa saja sih? Yang pertama adalah kita harus menerapkan sopan santun ya, sopan santun kepada teman, kepada lawan yang pembelian kita ya kan. Kita tidak bisa memaksakan ya. Kemudian apa sih ciri-ciri atau karakteristik teks negosiasi? Ada yang bisa? Coba Mbak Ulfi, ciri-cirinya itu apa? Bertujuan menemukan solusi dan menjadi sarana penyelesaian masalah bersama. Oke, ciri-cirinya yaitu salah satu bisa menyelesaikan permasalahan bersama di dalam sebuah teks negosiasi. Kalau menurut Mbak Apri, apalagi Mbak? Sebuah teks negosiasi ciri-cirinya itu? Menghasilkan kesepakatan atau perjanjian. Oke, menghasilkan kesepakatan dan perjanjian ya, itu dari ciri-cirinya ya. Oke, kita akan bahas semuanya materi tentang teks negosiasi ya. Yang pertama, temanya adalah bersepakat melalui
negosiasi ya, bersepakat, karena di dalam gambarnya itu dijelaskan ya, untuk dua belah pihak itu ada berkesepakatan ya. Nah, dari bersepakat negosiasi itu materinya ada 3. Yang pertama adalah pengajuan dan penawaran dalam teks negosiasi. Kemudian yang B, penjelasan pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi. Yang ketiga, nanti kita mengetahui isi, struktur, dan ciri kebahasaan teks negosiasi. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu ya. Nah, di dalam pengajuan, penawaran, dan penutup dalam teks negosiasi, ternyata itu ada beberapa pengertian ya. Yang pertama adalah pengertian teks negosiasi. Yang kedua, tujuan teks negosiasi, kemudian ciri-ciri teks negosiasi, kemudian penyampaian, pengajuan, dan penawaran dalam teks negosiasi ya. Kemudian kita masuk ke dalam pengertiannya. Ya, ternyata pengertian dari teks negosiasi adalah menurut KBBI atau singkatnya apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Negosiasi berarti proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak lain atau kelompok ya. Lah, di sini negosiasi ternyata itu dapat dibedakan menjadi dua ya. Negosiasi apa saja, Mbak? Situasi dan untung rugi ya. Di dalam strukturnya ya, yaitu ada 5 ya, ada 5. Apa saja? Orientasi, kemudian pengajuan, kemudian penawaran, persetujuan, dan terakhir penutup ya. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi apa sih? Ternyata orientasi itu adalah suatu pembuka dalam negosiasi. Contohnya pembukanya apa sih? Bisa dengan kata salam, kemudian menyapa, itu kan bisa ya dari suatu negosiasi. Kemudian pengajuan, menyampaikan maksud dan tujuan. Di dalam negosiasi kan otomatis kita menyampaikan maksudnya apa sih? Maksudnya otomatis kalau negosiasi ada kesepakatan ya antara jual beli ya, itu maksud dan tujuannya. Kemudian penawaran apa sih? Proses ini merupakan proses tawar menawar dari pihak satu dengan pihak lain untuk mendapatkan kesepakatan ya antara dua belah pihak. Kemudian selanjutnya persetujuan. Setelah tawar menawar mendapatkan persetujuan, otomatis ada yang namanya penutup. Proses ini merupakan proses mengakhiri sebuah percakapan antara kedua belah pihak ya. Setelah struktur, ini adalah pasangan tuturan dalam teks negosiasi. Tadi ya, pertama orientasi berarti masuknya ke dalam mengucap salam ya. Kalau seandainya lawan negosiator kalian mengucap salam, otomatis kalian menjawabnya dengan membalas salam ya. Salamnya dibalas, kemudian bertanya seandainya ada pertanyaan. Seandainya kalian yang ingin bertransaksi dalam negosiasi, berarti kalian bisa menjawabnya ya. Bertanya ataupun menjawab. Kemudian 3, meminta tolong, kalian juga bisa memenuhinya atau meminta penolakan. Seandainya minta tolong, negosiasinya minta tolong untuk dibeli, tapi menurut kalian itu barangnya itu tidak sesuai ya, berarti kalian bisa menolaknya dalam negosiasi ya. Kemudian ada meminta, menawarkan, mengusulkan ya. Kemudian ciri-ciri dari kebahasaan teks negosiasi ya. Yang pertama adalah apa? Menggunakan kalimat persuasif ya. Di dalam kalimat persuasif adalah itu merujuk kepada kita ya. Bahasa yang digunakan untuk membujuk atau menarik perhatian itu adalah persuasif. Contohnya membujuk, kalian itu dibujuk supaya bisa bernegosiasi dengan baik ya, kemudian atau mengikuti. Kemudian adalah kalimat deklaratif ya. Kalimat deklaratif apa sih? Kalimat yang disampaikan adalah
berisi pernyataan ya, pernyataan yang berfungsi untuk memberikan informasi ya. Kemudian ada menggunakan bahasa yang santun. Bahasa santun berarti bisa menggunakan bahasa yang sopan, contohnya bahasa Indonesia ya, seperti itu, tidak menggunakan bahasa kita sehari-hari. Kita menggunakan bahasanya apa kalau sehari-hari? Jawanya Jawa ngoko ya. Tapi kalau seandainya kita melakukan itu berarti kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian menggunakan konjungsi, menggunakan kalimat langsung, dan menggunakan kalimat yang menyatakan kesepakatan atau penolakan, kemudian menggunakan kalimat perbandingan. Oke, itu tadi adalah materinya. Kemudian sekarang kita akan menganalisis sebuah video ya. Oke, sebelum kita menganalisis video ya, kita coba berekspresi atau kita menghidupkan gairah pembelajaran kita ya. Oke? Kayak gini, untuk apa? Konsentrasinya atau clue-nya itu adalah lawan kata ya. Lawan kata tahu? Lawan kata untuk kita menyemangati diri kita dan semuanya harus semangat untuk pembelajaran pada pagi hari ini ya. Kalau seandainya saya bilang kecil, kalian besar ya, lawan katanya ya. Kalau seandainya saya bilang besar, kalian bilang kecil, oke? Kalau seandainya saya bilang gajah, kalian kecil ya. Kemudian kalau saya bilang bilang semut, kalian besar ya. Oke, coba kita latihan berkonsentrasi. Gajah itu semut itu gajah itu semut itu semut itu semut itu gajah itu. Oke, satu lagi ya. Tadi kan udah gajah dan semut ya. Kalau seandainya saya bilang gajah, kalian jawabnya kecil, tapi tangan kalian kayak gini ya. Nah, kemudian kalau seandainya saya bilang semut, kalian bilangnya besar, tapi tangan kalian besar gitu ya. Oke, saya contohkan dulu ya. Berarti kalau seandainya saya bilang semut itu besar ya, harus ingat besar. Gajah itu kecil ya, semut itu besar, gajah itu kecil ya. Oke, bisa? Oke, harus konsentrasi semuanya ya. Gajah itu belum konsentrasi kan? Ayo kita hidupkan konsentrasinya. Sambil saya ajari, sambil saya praktekkan. Gajah itu kecil, semut itu besar. Gajah itu semut itu gajah itu semut itu semut itu semut itu gajah itu. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, sudah mulai konsentrasi. Oke, di sini saya ada sebuah video. Coba kita menganalisis sebuah video tersebut ya. Nanti kita bahas bersama-sama. Setelah itu kita mengerjakan sebuah LKPD ya, lembar kerja siswa ya. Kemudian kita menganalisis terlebih dahulu. Nanti kita bahas bersama-sama ya.
ini kan masih kamu saya SD masih sederhana. Ya, kalau dengan kesalahan untuk kesalahan. Jadi selalu berkoordinasi. Begitu. Lalu berarti yang berkoordinasi ya. Jangan nah, itu loh, kasih belum lulus. Ulangi lagi. Udah memahami? Oke, ulangi satu lagi ya. Sila. Oke, berarti sudah memahami ya. Kalau sudah memahami ya, ini ada sebuah LKPD ya. Ini bentuknya kelompok lembar kerja peserta didik. Saya akan informasikan untuk kelompoknya nanti habis ini kalian masuk ke kelompok masing-masing ya. Nanti apa untuk bangku disatukan kepada kelompoknya ya. Oke, dari kelompok pertama ya. Yaitu kelompok pertama Anis, Anissa Zumrotun Agia, Aprilia, kemudian Bagas, kemudian Diana. Kelompok 2 Diana Astrianti, Intan Saputri, Istiqo Restu Maulani, kemudian Kesha, kemudian Hairum Maisita. Kemudian kelompok 3 yaitu Mamrul, Nadia, Nifatul Ardika, Nilna, kemudian Relvi. Kemudian kelompok yang keempat yaitu Silvi, Puspitarani, Ulfi Najmul Tifani, Fenti Utamining Tias, kemudian Vira Tri Agustin, kemudian Zahratun Nisa. Sekarang masuk ke kelompoknya, oke? Masuk ke kelompoknya. Kursinya dimepetkan nggak apa-apa. Nanti dikembalikan lagi, ya. Yang sebelah sini dimepetkan sini, yang sebelah sana sana, ya. Oke? Ya. Silakan. Semangat. Ya, masuk kelompoknya. Oke, sekarang dikerjakan ya. Untuk petunjuk pengerjaannya yang pertama adalah pastikan nama anggota kalian itu siapa saja ya. Kemudian bacalah perintah dengan sesama. Jika terdapat perbedaan jawaban, buatlah kesepakatan untuk menentukan jawaban yang paling tepat ya. Ditepatkan. Ayo untuk semuanya diperhatikan. Nah, untuk yang presentasi pertama adalah kelompok 4. Ya, kelompok 4.
Kemudian yang presentasi kedua adalah kelompok 2. Ya, presentasi kedua kelompok 2. Kemudian yang presentasi ketiga kelompok 3. Presentasi 3 kelompok 3. Berarti yang presentasi terakhir adalah kelompok 1 ya. Oke, bisa dimulai untuk dipresentasikan dari meja kalian. Bisa berdiri, perkenalan. Teks negosiasi. Oke, yang lain sambil perhatikan. Judulnya membeli sepatu. Penjual, beli sepatu mas, silakan lihat-lihat. Pembeli, Pak, saya mau beli sepatu ini, berapa harganya? Penjual, oh silakan, sepatunya itu harganya 300.000 mas. Pembeli, wah, apa harganya boleh saya tawar Pak? Penjual, boleh, mau naik berapa mas? Pembeli, kalau 200.000 gimana Pak? Penjual, waduh, harga segini. Dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 4. Siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam teks tersebut? Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo dijawab. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Kak Ali. Jawabannya yaitu Bapak penjual sepatu dan Mas pembeli sepatu. Gimana jawabannya? Sepakat? Oke, sepakat. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 1 untuk presentasinya. Menyetujui jika harga sepatu diturunkan. Bagaimana, puas? Ada kesepakatan? Oke, terima kasih. Ditutup dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk semuanya terima kasih sudah melaksanakan presentasi di mana dari kelompok 1 sampai kelompok 4 alhamdulillah sudah menemukan presentasi yang kalian dapatkan tadi ya. Tadi kalian mengobservasi atau mengevaluasi atau mencari dari sebuah teks negosiasi ya, negosiasi tentang membeli sepatu ya. Oke, menurut saya itu sudah sangat baik dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Di sini untuk dari masing-masing kelompok sudah mempresentasikan dengan sangat bagus ya. Oke, nanti untuk LKPD-nya dikumpulkan ya. Kemudian sebelum kita kumpulkan, kita membuat sebuah kesimpulan dari pembelajaran teks negosiasi. Yang pertama adalah berarti kita sepakati ya, di mana sebuah teks negosiasi yaitu adalah adanya tawar-menawar dari pihak satu dengan pihak yang lain ya. Kemudian dari ciri-ciri dari teks negosiasi tadi ada apa saja? Contohnya bisa dengan menggunakan sopan santun, kemudian bisa beradaptasi dengan orang lain ya. Kemudian kesimpulan dari pembelajaran ini kita bisa mempelajari dari sebuah teks negosiasi. Oke, baik, ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, untuk LKPD-nya dikumpulkan. Setelah itu kita siap-siap. Sudah selesai untuk pembelajarannya, ya. Oh, enak. Oke. Nanti setelah pembelajaran saya selesai, berarti itunya di apa? Bangkunya diselesai apa di itu ya. Ini kan baru jam ketiga ya. Di apa? Dirapikan ya. Nanti setelah ini pelajaran siapa lagi di itu apa? Dirapikan. Oke? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin pembelajaran pada pagi hari ini ya saya akhiri. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan, nanti bangkunya dikembalikan lagi ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.